Jujur ya Mas, melepas Detik itu bukan karena Mas Asdat ingin lepas dari konglomerasi pers. Model bisnis sebetulnya di media itu sebetulnya adalah kredibilitas. Sangat mudah orang untuk membuat media, terutama media online. Ya, dari sekian puluh ribu media online diverifikasi oleh Dewan Pers itu mungkin tidak lebih dari 2.000. Kita ini seperti dinina-bobokkan gitu loh. Apa? Wartawan apa? Saya nggak percaya kalian. Itu kan melecehkan profesi wartawan. Jujur nih Mas. Ya, saya dari tadi jujur terus. Mungkin ada gaji ke-13, ada gaji ke-14. Apa masih ada itu kebebasan pers? Tapi Karena ancaman dari penguasa sudah tidak ada. Ada juga, karena ekosistemnya membuat ini gitu loh. Ekosistem yang ada sekarang itu memaksa media itu membuat konten-konten yang pendek, konten-konten permukaan, konten-konten yang bombastis. Katanya ada yang bilang itu justru kelakuannya media online itu yang seperti itu. Media online itu apa benernya? Sekarang banyak ngambil jatah iklannya TV. Karena Republika kemarin juga tutup tuh. Jujur deh Pak, rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, setiap tahun, setiap tanggal 9 Februari, kalangan pers nasional memperingati Hari Pers Nasional. Untuk mengetahui bagaimana, seperti apa pers nasional sekarang ini, begitu juga kesejahteraan dan tantangannya ke depan, bersama saya saat ini sudah ada Mas Arifin Asdat, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Apa kabar Mas? Baik sekali, Dede. Alhamdulillah. Dede, baik juga ya. Alhamdulillah, kita kan sering ketemu. Mas Arifin ini Ketua Forum Pemret. Saya juga salah satu anggota dan pengurusnya. Terima kasih Mas, saya sudah jadi pengurus. Mungkin orang pengen nanya Mas, apa sih itu Forum Pemret? Jadi Forum Pemret ini memang perhimpunan dari para pemimpin redaksi, ya, didirikan pada tahun 2012 lalu. Ya, salah satunya memang tujuannya adalah bagaimana sebetulnya para pemimpin redaksi berhimpun. Itu tujuannya adalah bagaimana bisa menegakkan kemerdekaan pers. Kalau di dalam anggaran dasarnya kan Dede ya, kalau dilihat itu tujuan dari Forum Pemimpin Redaksi adalah melakukan kajian dan melakukan gerakan dalam menegakkan kemerdekaan pers. Tahun 2012 lalu salah satu isunya memang bagaimana supaya newsroom itu bebas dari intervensi. Ini bagus sekali, ya, benar. Gitu. Dan ternyata setelah kita bicara, ngobrol dengan para pemimpin redaksi, ya, kebetulan saya juga pada saat itu memang salah satu ikut pendirinya juga. Akhirnya memutuskan ya membentuk Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Bedanya dengan PWI atau IJT ini apa Forum Pemret? Ya sebetulnya sama-sama organisasi. Ya, sama organisasi. Kalau PWI sama IJTI, AJI itu kan disebut sebagai organisasi profesi. Ya, jadi dia sebetulnya lebih pada profesinya. Kalau ini kan memang forum yang memang terdiri dari para pemimpin redaksi dan anggotanya memang tidak main-main juga, ya, karena memang ada syarat di situ. Ya, pemimpin redaksi yang memang dari media yang sudah tersertifikasi di Dewan Pers dan para pemretnya itu memiliki sertifikat wartawan utama lah paling enggak gitu kan. Nah, gitu. Jadi beda. Jadi kalau PWI sama IJTI atau mungkin AJI gitu ya, itu masuk dalam konstituen Dewan Pers. Gitu. Ya, kalau Forum Pemret ini independen, ya tidak masuk kemana-mana. Ya, salah satunya malah kita melakukan kerjasama dengan mereka sebetulnya. Dalam anggaran dasar memang salah satu disebut bahwa namanya Forum Pemret itu adalah partner, ya, partner dari para organisasi ini sebetulnya, ya bisa organisasi wartawan atau lembaga seperti Dewan Pers, partner yang konstruktif, ya, dalam menegakkan jurnalisme berkualitas, kode etik, ya, kemerdekaan pers dan lain-lain. Dan tidak partisan pasti ya? Tidak partisan pasti, ya, tidak partisan. Ya, makanya kita berkumpul. Kalau mungkin satu pemret bisa jadi partisan, tapi begitu berkumpul kita tidak mungkin untuk partisan. Makanya disebut independen. Sifatnya adalah independen. Mas, sorry tadi ya pertanyaannya agak jeruk makan jeruk karena saya juga di Forum Pemret, tapi supaya netizen tahu lah apa itu Forum Pemret. Nah, ini sifatnya agak personal ke Mas Asdat. Mas Asdat ini kan junior saya di Universitas Pajajaran ya. Ya. Tapi karirnya kita sama-sama pernah kerja di satu tempat. Saya di televisi, Mas Asdat saya sebutlah Detikcom. Kenapa sih Detikcom dilepas atau melepas Detikcom saat itu?
Ya begini ya, setiap masa itu ada apa namanya, ada belajarnya ya kan, ada mengembangkannya dan lain-lain. Saya sudah terlalu lama saya kira juga di Detik ya. Mungkin pada saat itu mungkin sudah 17 tahun, dan saya lihat juga perlu ada pengembangan ya media digital, karena Detik itu dulu menjadi benchmark, menjadi lokomotif dari media-media digital. Begitu Detik lahir, maka yang muncul adalah media-media online yang membuat seperti Detik. Gitu. Nah, padahal pengekor, padahal sebetulnya ini perlu tantangan baru nih, tantangan baru, karena harusnya kalau namanya media digital online itu selalu dinamis, gitu loh, nggak bisa mudah seperti begitu. Maka saya melepas itu dengan tujuan utamanya adalah bagaimana saya bisa berkontribusi ya dalam pengembangan ya media digital yang mungkin lebih cocok dengan era saat ini, gitu. Jujur ya Mas, melepas Detik itu bukan karena Mas Asdat ingin lepas dari konglomerasi pers yang katanya kalau ada konglomerasi biasanya kebebasan pers itu agak susah gitu kan, ada kepentingan konglomerat di situ. Karena itu bukan. Ya, mungkin bisa jadi salah satu, tapi bukan yang utama kalau menurut saya. Ya kalau kita lihat kan sekarang media, mungkin media besar sebetulnya adalah bagian dari konglomerasi juga gitu ya. Susah kita untuk mencari media besar yang tidak konglomerasi gitu. Tapi itu memang menjadi salah satu, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah itu tadi saya sebut ya, bagaimana saya ingin berkontribusi dalam pengembangan media digital yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Kira-kira gitulah, itu begitu. Ya salah satunya akhirnya saya mengembangkan memang media yang memang tidak konglomerasi, artinya di situ banyak kontribusi dari banyak pihak ya, tidak hanya satu orang aja gitu. Tapi kan dari media online ke media online ya, sekarang Kumparan juga media online. Kenapa sih masih memilih media online? Kenapa Mas Asdat dan teman-teman di Detikcom saat itu nggak bikin TV misalnya gitu? Ya karena dari dulu saya melihat bahwa yang namanya media digital adalah media masa depan. Walaupun sebetulnya media digital itu banyak versinya. Versi yang dulu 10 tahun lalu, versi 5 tahun lalu, versi sekarang tetap media digital, tapi tantangannya kan banyak di situ. Apalagi sekarang kita masuk dalam ekosistem yang memang sudah di-drive sama platform global kan di Indonesia. Makanya ini kan perlu tantangan. Ya kita harus melihat dampak-dampak yang terjadi ini pada jurnalisme, termasuk kebebasan pers ya. Termasuk kita harus peduli juga bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang baik dan bertanggung jawab gitu. Ini harus kita lihat tantangannya masing-masing masa itu berbeda-beda, Kang Dede. Apa sih Mas tantangan media online sekarang? Saya benar nggak nih? Katanya sekarang justru bukan justru ya. Ada beberapa media online yang berdiri media nasional ya, online nasional juga yang ambruk, yang tidak bertahan. Padahal katanya sekarang era media digital ya, termasuk media online. Betul. Apa kabar sih media online Indonesia sekarang? Nah itu tadi yang saya sebut ya, ada masanya. Gitu. Media online 5 tahun lalu, 10 tahun lalu berbeda-beda. Makanya kalau memang kita masuk ke dalam media digital, ya kita harus betul-betul mengikuti perkembangan ini. Ya adaptif terhadap perkembangan ini. Tapi yang menurut saya harus tetap kita perhatikan adalah bagaimana perkembangan digital ini ya tidak merusak atau menurunkan kualitas jurnalisme kita. Itu yang menjadi yang utama ya, harus menjadi sesuatu faktor yang paling dipentingkan di situ. Oke, kemasan berubah, cara membaca berubah gitu ya. Teknologi informasi berubah, kemasan mungkin lebih mudah, lebih dengan visual. Tapi yang namanya media digital dia nggak boleh melupakan tentang jurnalisme berkualitas. Disitulah intinya sebuah media sebetulnya di sini. Kalau apa yang dijual Kumparan supaya Kumparan bisa bertahan? Ya. Udah berapa tahun nih Kumparan ya? Sekarang jalan 6. Jalan 6 tahun ya? 6 tahun. Bertahan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin mungkin tidak ada pandemi bisa jadi mungkin lebih bagus lagi ya. Tapi alhamdulillah sekarang perkembangannya bagus, dan memang yang dari awal begitu saya bersama teman-teman mendirikan Kumparan, yang kami jual adalah sebenarnya ada kredibilitas. Karena dari dulu begitu masuk ke dunia jurnalistik, saya meyakini bahwa sebetulnya ya
model bisnis sebetulnya di media itu sebetulnya adalah kredibilitas. Gitu. Ya itu kalau kita memang mau mengembangkan jurnalisme yang atau media membangun media yang berjangka panjang. Tapi kalau kita membangun media yang jangka pendek, ya akhirnya kita nggak terlalu memperhatikan jurnalis berkualitas kan, konten berkualitas kan, gitu kan? Maunya sekarang kalau sekarang tantangannya adalah di era sekarang adalah mencari klik, mencari views. Itu kan akhirnya membuat jurnalisme kita jadi buruk. Padahal jurnalisme itu harusnya kan kalau kita lihat harusnya kan kita harus betul-betul akurat ya. Kalau dulu zaman dulu saya waktu sebelumnya ya 15 tahun lalu yang namanya kecepatan menjadi utama. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang harus akurat yang pertama baru kecepatan. Tadi ngomong soal kredibel, Mas. Ini pertanyaan saya berikutnya, saya ingin nanya, apa memang kondisi media kita sekarang banyak yang nggak kredibel? Sehingga sebenarnya justru ada peluang untuk media yang kredibel untuk bisa hidup, karena masyarakat percaya nantinya. Ya, kalau sekarang ditanya media, ya apa yang kredibel? Kan Dedek tahu jumlah media sekarang berapa? Ya, sangat mudah orang untuk membuat media, terutama media online. Di daerah-daerah itu hanya dengan 2 wartawan, 3 wartawan dia bisa bikin. Bahkan 1 wartawan ya. Bahkan 1 wartawan. Tapi anehnya memang mereka bisa bikin banyak konten. Itu kan jadi pertanyaan buat kita kan. Gitu. Ya kalau ditanya ya media-media ini apa kredibel? Harusnya masyarakat harusnya bisa ngelihat juga gitu. Ya dari sekian puluh ribu media online yang tumbuh ya di Indonesia ini, sebetulnya yang masuk ke Dewan Pers dan kemudian diverifikasi oleh Dewan Pers itu mungkin tidak lebih dari 2.000. Gitu. Artinya ya media-media yang lain ini bisa jadi ya dipertanyakan gitu ya, mungkin dari sisi kredibilitasnya, dari sisi jurnalistiknya gitu. Nah, memang situasi ini tidak bisa kita biarkan gitu ya. Masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu percaya sama media kredibel? Ya harusnya kita edukasi masyarakat. Sebelum kita edukasi, kita juga harus membangun ekosistem yang memang akhirnya masyarakat itu kembali ke media, mengkonsumsi informasi lewat media kredibel. Pertanyaannya, Mas, kenapa masih banyak di kita media yang tadi ya sebutlah abal-abal dan tidak sehat itu? Ya karena ekosistemnya memang demikian kan Dedek sekarang. Ya saya sudah memperhatikan mungkin sejak tahun 2015 ya bahwa ekosistem dengan adanya masuk platform global sekarang itu lambat laun ya sisi jurnalisme kita itu akan terkikis. Gitu loh. Makanya kan berani yang dibutuhkan mereka apa sih? Ya klik, kemudian mereka mendapatkan uang sebetulnya karena bisa jadi dia mendapatkan uang dari Google AdSense, dari programmatic dan lain-lain. Gitu ya. Tidak memperhatikan dari sisi jurnalisme berkualitasnya gitu. Apa karena ada problem regulasi? Jadi artinya tidak ada aturan yang membuat mengharuskan media itu kredibel, media itu tuh sehat seperti itu? Ya sebetulnya kalau memang kita berpatokan pada undang-undang pers ya, terus kode etik jurnalistik, yang namanya media itu harus kredibel. Gitu. Tapi karena memang ekosistem yang ada sekarang, nah ini seperti kita ini seperti dinabobokkan gitu loh. Orang pun akhirnya misalnya dia terpapar dengan sebuah media, padahal medianya nggak jelas, itu aja dia bisa percaya, gitu. Ya dan memang itu tumbuh ya ekosistem ini kemudian tumbuh dan punya semakin besar. Kesalahan kita memang saya kira dari komunitas pers, dari insan pers juga, termasuk mungkin dari si pemerintah, tidak melihat dari sisi negatif yang ditimbulkan dari ekosistem ini. Kalau dari awal 2015 kita mungkin lihat dari sisi positifnya oke, ya mungkin sampai sekarang juga sisi positifnya masih banyak gitu. Tapi kalau menurut saya ya kalau ini kita biarkan sisi negatifnya itu akan semakin banyak gitu, karena akan munculnya semakin media-media tadi bertumbuh dan mereka dengan melakukan dengan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dan dampak ini Mas, dampak negatifnya ini akan tidak percaya kepada pers gitu kan. Bisa jadi. Itu yang sangat kita contohnya takutkan. Kemarin tuh Mas, yang kasusnya Hercules. Ya.
yang sampai dia bilang dalam tanda kutip mengancam ya ketika diperiksa sebelum dan setelah di KPK itu. Apa wartawan apa? Saya nggak percaya kalian, saya apa? Mau hajar sama saya kalian gitu kan, diancam seperti itu. Itu Anda maklumi atau menurut seperti apa? Emang fenomena pers kita seperti itu sehingga seorang Hercules pun bisa tidak percaya gitu. Satu sisi saya termasuk yang mengecam sebetulnya ya pernyataan dari Hercules. Itu kan melecehkan profesi wartawan ya, melecehkan media. Gitu. Tapi dari sisi lain ya, karena Hercules ini juga tidak bisa melihat mana media yang kredibel mana yang enggak. Dia sebagaimana masyarakat biasa juga yang akhirnya terpapar dengan media-media yang tidak kredibel, ya saya memahami dia menyampaikan begitu. Tapi seharusnya bahwa dia tidak mengeneralisasi, ya kan? Media yang tidak kredibel dan media kredibel. Tapi yang paling penting dari pernyataan Hercules itu kan Dedek ya, kita harus introspeksi. Gitu loh ya. Introspeksi terhadap media kita sendiri ataupun introspeksi terhadap ekosistem. Tadi kan Dedek, kalau kita ekosistem yang kita biarkan itu dampaknya itu dampak negatifnya itu akan semakin lebih cepat dibandingkan dampak dari positifnya. Ini kalau saya bisa bilang bahwa dampak negatifnya itu bisa eksponensial. Pakai deret ukur dia. Sementara dampak positifnya deret itu. Kita bisa bayangkan, kalau kita nggak segera memperbaiki ekosistem ini, maka kerusakan itu akan semakin cepat. Nah, jadi saya berharap sih semua masyarakat itu sadar dengan kondisi ini, ya. Sebetulnya kita udah mulai kira-kira mungkin 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu sudah semakin mengerucut bahwa salah satu untuk memperbaiki ekosistem ini adalah dengan regulasi. Ini penting karena termasuk di negara-negara juga sama melakukan hal yang sama gitu. Ini kan memang kadang-kadang kalau atau bahkan selalu ya yang namanya perkembangan teknologi informasi, sesuatu yang baru masuk ke negara kita. Ya, itu akhirnya disadari itu kan memang dampaknya ya, terutama dampaknya negatifnya itu kan setelah sekian tahun. Ini yang kemudian baru kita ada regulasi. Regulasi selalu datang belakangan. Tapi kalau kita nggak segera melakukan regulasi, ya ini akan dampak negatifnya akan semakin bahaya dan yang saya takutkan seperti Kang Dede itu. Padahal fungsi pers di sini dari dulu kan memang sebagai ini kan sangat penting buat kita kan dari zaman pra kemerdekaan pers itu selalu sebagai pilar demokrasi keempat gitu loh. Mas itu ngomong dari sisi demokrasi ya. Ini dari sisi kesejahteraan Mas. Ya. Ini bagaimana sih kehidupan wartawan kita? Karena yang saya tahu masih banyak nih teman-teman wartawan yang ya mungkin untuk hidup sehari-harinya masih susah. Pemret menemukan itu fenomena. Ya kita melihat itu ya. Memang hal itu memang tetap terkait dengan ekosistem yang ada. Gitu ya. Sekarang Kang Dede ya kita lihat ya model bisnis media massa saat ini apa sih untuk saat ini? Itu kan pasti iklan. Iklan itu kita mendapatkan iklan bagaimana? Seberapa besar kuenya, ya kan? Gitu. Dengan adanya platform itu iklan itu terserap lebih banyak ke mereka loh, daripada masuk itu platform global. Belum lagi kemudian kue iklan ini kemudian diambil juga sama media-media yang tidak kredibel tadi. Karena apa? Bekerja sama dengan platform global, dia dapat gitu. Sementara media kredibel mungkin tidak terlalu masuk ke dalam ekosistem itu gitu loh. Sementara uang iklan ini masuk ke dalam mereka. Gitu. Itu kan pasti mempengaruhi ini terhadap kita ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting sebetulnya adalah kita sebagai pengelola media, sebagai pemimpin media, mau tidak mau memang harus tetap ya kesejahteraan wartawan itu menjadi hal yang sangat penting. Gitu ya. Ini yang memang tantangan buat kita. Kalau nggak mau kesejahteraan itu supaya wartawan juga tidak bisa dibeli ya. bisa dibeli. Dari sisi idealisme, Tidak dari bisa sisi dibeli. konten ya. Betul kan Dede. Nah, Mas, jujur nih Mas. Iya. Saya dari tadi jujur terus. Sampean kan bukan cuma pemret, tapi pemilik saham kalau nggak salah di Kumparan. Pertanyaan saya, sebaiknya standar gaji wartawan itu berapa sih? Karena ini fenomenanya yang saya dengar Mas, di media mapan pun masih ada yang gajinya rendah. Jadi standar yang sebaiknya itu berapa?
Ya, itu saya dengar juga ya. Mungkin kita tidak hanya melihat dari sisi gaji. Mungkin ya. Kalau menurut saya sih kita tidak melihat dari sisi gaji. Tidak gaji per bulan maksud saya. Termasuk mungkin sejak dari sisi misalnya bagaimana media itu bisa menyediakan fasilitas untuk asuransi. Ya. Mungkin ada gaji ke-13, ada gaji ke-14 ya. Ada fasilitas lain yang didapatkan, mungkin ada insentif. Itu kan harus kita lihat ya. Sebetulnya ada beberapa organisasi yang sudah mensurvei kan. Gitu kan, misalnya di Jakarta berapa, di daerah itu berapa gitu. Ya kalau menurut saya ya mungkin pengelola media itu harus bisa memastikan bahwa memang wartawan itu memang bisa hidup layak dan dia bisa mengembangkan kehidupannya, mengembangkan wawasannya, mengembangkan keilmuannya ya. Ya mungkin kalau sekarang mungkin banyak sekarang aja dengan kondisi saat ini mungkin sekitar 6 juta gitu ya dengan gaji 6 bulan itu fresh graduate gitu. Saya kira masih banyak media yang di bawah itu juga kan gitu ya. Mas tadi nyinggung soal pers sebagai pilar demokrasi. Mas Asdat melihat kebebasan pers di negara kita sekarang seperti apa? Apa masih ada itu kebebasan pers? Ya kalau menurut saya gini, berdasarkan data dari Dewan Pers ya. Dewan Pers kan selalu setiap tahun sebetulnya dia membuat indeks kebebasan pers Indonesia. Ya, tahun 2022 kalau nggak salah sekitar 7,88 tuh kalau nggak salah ingat ya. Gitu. Itu naik dibandingkan tahun 2021. Artinya kalau 7,8 indeksnya itu sebetulnya dia bagus. Gitu, ya bagus dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya. Gitu. Artinya tidak kebebasan, orang bebas untuk membuat informasi, untuk memberikan informasi gitu. Nah, tapi ancaman terhadap wartawan itu juga meningkat kan? Masih ada ya, masih banyak. Ancaman itu sekarang bisa datang dari macam-macam kan, Dede. Kalau dulu mungkin ancaman bisa datang dari penguasa, itu bisa. Dari aparat, itu bisa. Tapi sebetulnya ancaman dari penguasa sudah tidak ada. Ada juga ya, tapi mungkin nggak terlalu masif ya. Mungkin oknum penguasa juga ada. Tapi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah ancaman itu malah datang dari masyarakat atau netizen. Banyak sekali kemudian wartawan kita ya itu didoxing. Ya, kemudian diancam segala itu. Itu dengan adanya perkembangan media sosial kan sekarang ancamannya di situ. Itu harus kita lihat sebagai dampak negatif dari media sosial misalnya kayak gitu. Itu bagaimana kita bisa menanggulangi. Jadi ancaman kalau dulu kan gitu ya ditambah dengan ini gitu loh. Ini harus kita perhatikan. Nah, tapi menurut saya kan Dede, mungkin selain indeks kebebasan pers ya, saya mengusulkan supaya ada namanya indeks jurnalisme berkualitas. Ini menurut saya harus disandingkan dengan kebebasan pers. Jangan sampai indeks kebebasan persnya tinggi, tapi jurnalisme berkualitasnya turun. Ini nggak ada gunanya. Gitu ya. Ini kan kita harus karena pers itu harus bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab termasuk dalam melakukan proses-proses jurnalistiknya, disiplin verifikasi, check and recheck gitu. Itu kan yang dimiliki oleh jurnalis gitu ya, dimiliki oleh media dibandingkan dengan netizen ya gitu. Itu harusnya kalau memang misalnya Dewan Pers bisa punya tuh indeks jurnalisme berkualitas, itu bagus sekali gitu. Karena saya melihat nih bahaya sekali nih jurnalisme berkualitas kita menurun gitu. Sekarang coba bisa dilihat kan Dede, berapa sih sekarang media yang memang mau untuk melakukan investigasi, mau melakukan peliputan yang mendalam. Aku yakin itu nggak banyak ya. Karena apa? Karena ekosistemnya membuat ini gitu loh. Ekosistem yang ada sekarang itu memaksa media itu membuat konten-konten yang pendek, konten-konten permukaan, konten-konten yang bombastis supaya mereka yang cepat lagi ya. Tapi katanya ada yang bilang itu justru kelakuannya media online itu yang seperti itu. Ya, tapi itulah makanya saya tidak menyalahkan media online ya, hanya menyediakan cara online. Memang mereka harus sadar juga gitu ya bahwa ini bisa menjadi jebakan. Semakin kita terjebak di situ, semakin dalam, semakin panjang, kita susah tuh untuk mencari jalan pulang kan sebetulnya. Gitu. Ini harus sadar kita. Gitu bahwa ini jangka pendek. Sementara yang namanya membangun media, kalau menurut saya ya, membangun media, saya bangun kumparan itu tidak ada garis finishnya sebetulnya.
no finish line. Ya sampai kapanpun sebetulnya membangun media itu ya sama seperti profesi wartawan itu kan sampai kapanpun sebetulnya. Walaupun pada suatu saat kita akan saya mengurangi deh. Kan saya tidak mungkin juga jadi pemret terus-terusan kan, Dedek. Ya harus ada regenerasi gitu. Itu harus kita bangun. Jadi kayak begitu kan, Dedek. Jadi bisa jadi ya itu tadi kan media-media online yang tadi yang melakukan itu adalah media-media yang akhirnya muncul gara-gara ekosistem ini. Saya mengharap media-media online yang besar itu sadar dan bagaimana bersama-sama membangun ekosistem yang baru. Mas, ngomong-ngomong media online itu apa benernya? Sekarang banyak ngambil jatah iklannya TV. Katanya seperti itu. Seberapa besar sih media online dapat iklan? Bisa disebut ada iklan TV yang tertarik ke situ? Ya, saya kira kan ini perkembangan media ya, Kang Dedek ya. Karena sama-sama model bisnisnya adalah iklan. Bisa jadi yang dulu sekarang kalau saya lihat perkembangan di media cetak misalnya begitu, itu kan pasti akan semakin turun kan, karena Republika kemarin juga tutup tuh. Ya, beberapa sebelumnya juga udah ada koran-koran itu tuh. Ya, artinya kan iklan media cetak yang dulu masuk ke situ itu kan juga terserap, akhirnya juga mungkin bisa jadi ke media online juga. Gitu. Mungkin TV saya kira juga mungkin bisa jadi ya akan mulai mungkin tumbuh, tapi mungkin tumbuhnya juga tidak sebesar media digital. Makanya tadi saya bilang sebenarnya media digital adalah media masa depan gitu ya, tapi media digital masa depan itu mau seperti apa, itu yang perlu kita lihat kan. Nah, sebetulnya kalau saya baca-baca memang pertumbuhan untuk iklan digital itu tinggi sekali dari tahun ke tahun. Cuma masalahnya yang terjadi adalah tadi itu, kira-kira 70% iklan digital ini dikuasai oleh platform. Ya, dan itu kemudian akhirnya dibawa ke luar negeri. Artinya ini capital outflow terjadi. Ini kan nggak bagus juga ini. Jadi kita bukan cuma berantem dengan media nasional di dalam dia, tapi itu persisnya. Yang lebih besar tuh dibawa keluar. Betul. Media global. Ini kan harus kita antisipasi nih. Kaitannya dengan kesejahteraan ya, ini mempengaruhi kesejahteraan yang didapatkan oleh media-media gitu kan. Ya ini dalam arti media-media kredibel ya. Dan nilai itu besar Mas ya, iklan yang dibawa keluar itu. Mas Asdad katanya pernah survei, berapa triliun itu nilainya? Besar ya, memang sampai sekarang tuh tidak ada pernyataan resmi dari mereka ya. Cuma mungkin kita bisa menghitung-hitung ya, bagaimana sebetulnya iklan yang mereka dapatkan dari sisi global dari Indonesia. Terus kemudian kita bandingkan ke Indonesia, audiens mereka di global berapa dibandingkan dengan audiens saya. Sebenarnya ketemu ya. Makanya ada beberapa versi. Ya, ada yang bilang versi paling rendah aja berapa tuh? Paling rendah itu kalau saya dengar itu yang dalam diskusi kami itu sekitar 60 triliun. 60 triliun ya? Itu paling rendah itu. Lebih besar dari belanja media iklan di kita ya? Iya. Coba kan digabung antara media online dengan televisi jauh lebih besar. Iya. Coba kalau kita memang bisa, entah apa yang bisa kita lakukan memperbaiki ekosistem ini. Misalnya ya kira-kira 50% dari kue iklan yang dibawa oleh mereka itu masuk ke dalam media-media nasional aja, media dalam negeri, itu udah dahsyat sekali sebetulnya perkembangannya. Mas Asdad, jujur nih ya, ini kan jujur-jujuran. Bener nggak sih kebebasan pers itu terancam bukan cuma oleh adanya tekanan masyarakat, netizen ya, pemerintah, tapi oleh pengiklan? Apa bener itu pengiklan suka mempengaruhi pada pemilik media? Kalau menurut saya begini ya, tadi kan macam-macam kebebasan pers terancam, ya kan, kemerdekaan pers bisa dari penguasa, bisa dari mana-mana. Dari si pengiklan ya, sebetulnya kita mau meletakkan itu di mananya ya, misalnya ya dia sebagai partner gitu ya. Sebetulnya kalau dianggap sebagai menekan dan lain-lain, mungkin kita bisa diskusikan nih sebetulnya gitu lah. Kalau misalnya dari pengiklan misalnya, saya minta protes nih misalnya ya, ini kok beritanya kayak begini menyerang saya gitu ya. Apakah itu wajar? Menurut saya wajar dia melakukan kayak begitu. Yang tidak wajar itu kemudian kita meresponsnya, gitu. Yang tidak wajar itu bisa jadi kita bagaimana merespons dia. Nah, merespon itulah yang kemudian menjadi teknik kita ya. Bagaimana merespon ini dengan baik ya, supaya yang namanya
apa tadi itu penekanan itu tidak menjadi penekanan sebetulnya gitu loh. Kan saya kira masing-masing pemret itu punya cara ya bagaimana bagaimana menyikapi hal itu. Karena memang gini kan Dede. Ya, tidak ada media yang sekarang model bisnisnya selain iklan. Gitu mana kita semua sebut aja nggak ada. Itu harus di situ. Nah, itu yang menjadi kemudian pelajaran buat kita ya bagaimana supaya memang para pengiklan ini dalam menghadapi media itu tidak menekan gitu loh. Kan sebetulnya ada jalur-jalur. Kalau memang mereka misalnya protes atau tidak suka dengan sebuah pemberitaan, dia sebenarnya bisa ke Dewan Pers menyampaikan. Di situ kemudian dicari solusi. Tapi menurut saya kita sama-sama mengalami bahwa pengiklan itu memang masuk ke meja redaksi ya. Kadang-kadang masuk ke ranah kebebasan sebetulnya. Tidak selalu memang. Gini, gitu. Makanya itu perlu edukasi terhadap mereka juga. Gitu. Ada yang memang sudah paham, ada yang enggak. Jadi tidak bisa digeneralisasi juga. Ada yang sangat paham dengan bagaimana mereka memperlakukan media. Ada. Gitu. Ini karena kurang edukasi, kurang terjadi komunikasi, gitu loh. Ya. Mas masih ngomong soal kebebasan pers. Ini tadi kan di depan saya ngomong soal konglomerasi. Ya. Nah ini yang terkait dengan konglomerasi di media yang pemilik medianya itu punya partai politik atau berpolitik. Ya. Bagaimana Anda melihat itu? Apakah media kita bisa independen, masih bisa bebas berada di sebuah konglomerasi yang ikut bermain di politik juga? Ya ini memang menjadi tantangan buat kita ya. Buat kita maksudnya itu termasuk semua stakeholder dalam hal ini ya. Kita harus melihat bahwa memang bahwa yang namanya pers ya media massa itu kan menjadi bagian penting ya dalam pembangunan Indonesia ini gitu. Ya sampai sekarang kan Dede ya saya tidak melihat misalnya ada pelarangan ya bahwa politisi tidak boleh memiliki media, itu nggak ada ya, nggak ada gitu. Terserah nanti kita mau merespon seperti apa ya kan, tapi kalau menurut saya itu mungkin sulit ya kan, namanya apalagi di Indonesia yang namanya pengusaha kemudian jadi politisi gitu kan, awalnya pengusaha sekarang jadi politisi. Menurut saya yang paling bagus adalah bagaimana kalaupun media itu adalah milik politisi ya dia harus punya sistem bagaimana newsroom itu memang akhirnya tidak terintervensi oleh kepentingan itu. Ya walaupun saya akui ini sangat sulit. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang memang bekerja di media yang memang miliknya politisi dan kemudian politisinya itu kemudian melakukan intervensi. Itu saya sebetulnya mengapresiasi mereka yang bagaimana mereka berjuang. Itu perjuangannya mereka di dalam itu pasti lebih tinggi dibanding lebih berat daripada kita dibanding kita yang memang bukan milik politisi. Saya yakin mereka punya cara ya bagaimana akhirnya mengimbangi ya upaya-upaya intervensi itu sehingga justru mereka akhirnya bisa memberikan atau mengeluarkan produk jurnalistik yang baik gitu. Ya. Nah, terkait dengan itu Mas, dalam posisi seperti itu menurut Mas Asdat ya sebagai Ketua Forum Pemret, sebaiknya wartawan yang menjadi politisi seperti itu tetap bertahan menjadi wartawan sambil menjadi politisi, atau independen, atau memilih salah satu, atau tidak aktif sebagai politisi atau tidak aktif sebagai wartawan. Ya, kalau ini kan kita bisa memilih dua itu. Nah gini, kalau tadi kan kita bicara soal pemiliknya politisi, tapi kalau kita bicara mengenai jurnalis itu sendiri ya, menurut saya jurnalis tidak bisa itu menjadi politisi. Bahkan, ya ini tergantung sebetulnya sama medianya, ya kan? Mau dia membuat aturan seperti apa, gitu ya. Kalau saya membuat aturan, dia jadi tim sukses saja udah nggak boleh, dia harus keluar. Apalagi jadi politisi, apalagi menjadi caleg. Tidak hanya sekedar dia nonaktif loh, tidak hanya sekedar dia cuti, tapi memang dia harus keluar. Gitu itu kalau di kami. Ya, tapi terserah nanti saya tidak juga bisa mengintervensi. Itu diatur ya di dalam adalah ada aturan. Diatur ya.
Dan menurut saya itu juga kalau tidak salah menjadi semacam salah satu indikator yang dinilai oleh Dewan Pers ya. Media ini independen atau tidak. Setidaknya kan ada kasus nih kemarin. Ya, ya. Satu media yang kebetulan pemiliknya juga aktif di parpol diadukan oleh partai politik parpol lain. Seperti itu. Itu seperti itu kasusnya. Ya itu bisa bisa juga seperti begitu, tapi kalau bisa juga mungkin kita melihatnya, oh ini udah bisa jadi kalau saya melihat ini antara parpol nih udah saling serang kan, bisa aja kayak begitu kan. Mungkin aja apa yang dia saya nggak melihat, saya nggak baca juga, nggak melihat apa berita yang dipersoalkan, tapi bisa jadi para pengelola media, pemimpin redaksinya itu bisa bertanggung jawab loh terhadap hal itu. Makanya saya pikir kalau memang itu kemudian diadukan Dewan Pers, kita memberikan apresiasi nih kepada partai politik yang mengadukan ke Dewan Pers karena emang jalurnya di situ. Dan pada saat di Dewan Pers, ya pemimpin redaksinya yang bertanggung jawab terhadap konten yang memang diadukan, dia sebaiknya datang. Di situ dia menjelaskan. Sehingga Dewan Pers itu juga bisa menilai apakah memang konten atau berita yang dipublish sama media ini apakah memang sesuai kode etik jurnalistik atau enggak gitu. Karena saya lihat gini, seorang politisi memiliki media belum tentu juga sebetulnya produknya atau produk jurnalistiknya atau kontennya itu pasti tidak independen. Enggak seperti begitu kan, Dedek. Kalau menurut saya kira pemretnya juga pasti punya cara kan, gitu loh. Dan dia punya bargaining juga. Kalau diminta begini dia akan menolak, dia akan merespon seperti apa. Intinya ini kan menjelang 2024 ya. 2024. Pesta demokrasi. Intinya menurut Mas Adat sebaiknya apa mereka wartawan yang kemudian aktif di politik menjadi pengurus parpol atau bahkan menjadi anggota legislatif itu sebaiknya nonaktif sebagai wartawan? Kalau saya sebaiknya mundur. Jangan dicampur adukan politisi dengan wartawan. Termasuk mereka yang menjadi pejabat ya, yang menjadi komisaris atau direksi perusahaan BUMN gitu kan? Ya, harusnya ya kalau menurut saya. Tapi memang akhirnya terpulang kepada masing-masing. Saya yakin mereka kalaupun ada yang bertahan untuk sebagai pemimpin redaksi atau sebagai jurnalis, walaupun dia kemudian menjadi bagian dari pemerintah, menjadi bagian dari politik, ya mereka mungkin punya pendirian, ya kan masing-masing yang saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi, ya saya melihat ya harusnya itu tidak bisa dicampur adukan karena itu pasti konflik of interest. Mas, terakhir nih Mas, ini adalah tahun politik seperti saya katakan tadi ya, apalagi tahun depan. Harapan Mas Asdat sebagai Ketua Forum Pemret, bagaimana Pers harus memposisikan diri di era seperti ini, era digital, kemudian tantangan yang berat, bisnis yang demikian juga berat. Nah, masuk tahun politik juga apa? Ya, sebisa mungkin yang media massa jangan sampai partisan. Ya, walaupun partisan. Ya, walaupun mungkin media itu dimiliki oleh politisi, tapi saya harap mereka juga tetap menjaga profesionalisme, ya, taat dalam kode etik jurnalistik dan lain-lain. Yang kedua, media massa, ya dia harus melihat secara objektif. Gitu, nggak boleh juga terbawa kepentingan politik ya. Ini mungkin kalau tadi partisan melibatkan diri, tapi kalau misalnya terhadap kadang-kadang kan politik ini membawa isu-isu yang kadang-kadang wartawan itu hanya mengikuti, media itu hanya mengikuti tanpa melihat dasar yang jelas. Ini yang saya khawatirkan. Kemudian akhirnya apa? Apa yang kita beritakan jangan sampai membuat, misalnya, ya, akhirnya ada keterbelahan, ada fitnah yang kemudian kita kembangkan, beritakan, padahal sebetulnya datanya nggak betul. Gitu. Ini juga bisa diperhatikan karena ini adalah tahun politik ya. Gitu. Jadi betul-betul objektif ya. Media massa itu harus objektif. Yang ketiga, saya kira itu tadi kan Dedek kembali. Ya, masing-masing media harus melihat betul ya, karena objektivitas, tidak partisan, itu juga harus membentengi juga para jurnalisnya. Jurnalisnya jangan sampai memang punya aturan medianya harus punya aturan bahwa jurnalisnya tidak boleh ada yang konflik of interest. Gitu. Saya kira sih itu kan Dedek ya, yang perlu kita perhatikan, dan kita sama-sama media itu ya mau nggak mau bagaimana supaya menyukseskan ya pemilu 2024 itu berjalan dengan
fair, dengan adil, dengan bebas gitu ya, tidak ada intervensi. Dan saya kira media juga harus berani kalau memang ada ya kecurangan-kecurangan yang terjadi, penyelewengan. Ya, seperti mungkin dugaan kemarin seperti misalnya gitu ya, yang kasus verifikasi KPU. Ya itu itu ada buktinya. Gitu. Menurut saya bagaimana supaya memang media itu memang ya memberitakan ini ya kan, kalau memang terbukti bahwa itu adalah salah, ya mau nggak mau harus diakui bahwa itu salah dan itu ada sanksinya. Gitu loh. Jangan sampai begini kita membiarkan ada dugaan kecurangan ini, ya kan? Terus kemudian nanti karena adanya kecurangan ini, akhirnya penyelenggaranya tidak kredibel, pengawasnya tidak kredibel dan lain-lain. Itu pasti hasilnya juga tidak kredibel. Itu kan sangat disayangkan. Akhirnya tidak percaya dengan hasil pemilu kan? Persis. Ini yang menjaga kita keutuhan bersama, persatuan bersama. Nah, tapi hal-hal kayak gini itu bisa menjadikan itu tidak terjadi, persyaratan itu tidak terjadi. Ini sebenarnya menjadi concern juga dari media-media kita, saya kira. Syaratnya media harus menjadi media yang kredibel, tidak partisan dan independen. Ya, independen. Oke Mas, ya. Makasih ya. Sama-sama. Obrolan deh. Termasuk jujur nih saya nih. Alhamdulillah. Good people, itu tadi obrolan saya dengan Mas Arifin Asdad, Ketua Forum Pemret. Kita semua berharap PSI kita ke depan menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih independen. Dan tentu sehat bukan cuma buat pemilik perusahaan, tapi juga lebih khusus buat para wartawan dan karyawannya.